Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Begitulah penggambaran pria bernama Arthur ini. Ia sehari-hari bekerja menjadi seorang badut penghibur. Hari itu ketika ia bekerja, sekelompok anak mengeroyoknya dan mencuri papan iklan milik toko tempatnya bekerja. Ketika Arthur mengejarnya, tiba-tiba salah satu anak menghentam kepalanya menggunakan papan itu sampai hancur. Lalu mereka tiba-tiba saja mengkeroyok Arthur, padahal dirinya tidak salah apa-apa. Arthur memiliki penyakit mental di mana ketika ia tertawa ia akan sulit mengontrolnya, dan ia adalah orang yang cukup rajin mengobati dirinya kepada seorang psikiater. Saat itu psikiaternya membaca jurnal milik Arthur dan melihat tulisan-tulisan Arthur yang memiliki kecenderungan mengakhiri hidupnya. Saat berjalan pulang, Arthur mencoba menghibur seorang anak kecil dan membuatnya tertawa. Namun sayang sang ibu tidak menyukainya dan menuduh Arthur mencoba menyakiti anaknya. Alhasil penyakit Arthur kambuh dan kemudian ia tertawa tanpa bisa dihentikan. Ia sampai memberikan sebuah kertas kepada ibu itu tentang penyakitnya karena ia takut dianggap aneh. Hidup sulit di kota yang sama muramnya membuat Arthur kesulitan dan membuat penyakit mentalnya semakin parah. Walaupun begitu, Arthur memiliki seorang ibu yang sakit dan dirawat dengan baik karena ibunya adalah satu-satunya orang yang dimilikinya. Acara favorit Arthur bernama Murai karena hostnya yang selalu melontarkan lelucon yang lucu. Impian besar Arthur adalah bisa hadir di dalam acara sebagai komedian sukses. Arthur dengan tubuh yang sangat kurus sedang mencoba memperbaiki sepatunya, tapi tiba-tiba rekan kerjanya memberikan sebuah pistol kepada Arthur. Arthur hanya menimpalnya dengan tertawa yang dibuat-buat dan seketika secepat mungkin mengubah ekspresi menjadi muram kembali. Seorang badut sedang tertawa tanpa henti di sebuah kereta karena penyakit mentalnya yang unik. Sekelompok pria kemudian mendekatinya dan mencoba membuli Arthur. Arthur kesulitan menjelaskan penyakit tertawanya dan sering dianggap bercanda oleh banyak orang. Sampai kemudian Arthur kembali disiksa oleh sekelompok geng ini dan mengolok-olokinya. Arthur mencoba melawan namun kalah juga sampai akhirnya dirinya pun dikeroyok oleh para preman. Karena tak tahan, Arthur kemudian menembak arah mereka disusul tembakan berikutnya dan menembak pria lainnya. Salah satu yang selamat kemudian mencoba kabur karena ketakutan. Namun kali ini tembakan Arthur tidak mengenainya. Arthur yang marah kemudian mengejar pria itu sampai keluar dan berhasil melumpuhkannya. Sampai akhirnya ia menembak berkali-kali dan pria itu tak bergerak lagi. Sebelum ini semua terjadi, Arthur sedang bekerja menghibur para pasien di rumah sakit. Tapi ketika sedang menari, ia tak sengaja menjatuhkan pistol di depan anak-anak. Mendengar kabar itu, langsung saja bos Arthur memecatnya saat itu juga. Padahal pistol itu ia dapat dari rekan kerjanya di perusahaannya. Arthur yang sadar dengan perbuatannya kemudian berlari ketakutan karena sudah menciptakan kekacauan dengan menghabisi orang-orang di sana. Ia bersembunyi masuk ke dalam toilet umum, namun alih-alih menangis, Arthur kemudian menari-nari seperti ada alunan musik yang diputar di kepalanya. Apakah sebenarnya Arthur menikmati dirinya ketika menyakiti orang-orang? Setelah kejadian tersebut, Arthur menganggap tidak ada hal apapun yang terjadi. Rekan-rekannya masih mengolok-olokinya. Setelah dirinya dipecat, Arthur yang sudah lama menahan emosi, kemudian juga menghancurkan barang-barang di tempat kerjanya. Berita tentang penembakan 3 orang di kereta tadi menjadi viral di mana-mana. Padahal pelakunya adalah pria ini, seorang pria penghibur atau biasa disebut dengan Joker. Pria ini adalah seorang badut penghibur atau bisa dipanggil dengan Joker. Setelah hidupnya yang kacau karena dipecat dan kemudian menembak beberapa orang yang memukulinya, Joker mulai merasakan gejolak di dalam dirinya. Joker memiliki seorang wanita baik hati yang dicintainya dan selalu ada bersamanya di saat hari-hari sulit. Berita tentang penembakan itu kini mulai menjadi viral di mana-mana. Malam itu tidak sengaja Arthur menemukan surat ibunya yang mengatakan bahwa Arthur sebenarnya anak haram dari Thomas Wayne, orang paling kaya di kota ini. Arthur kemudian meminta penjelasan kepada ibunya, namun ibunya tidak mau memberitahukan fakta sebenarnya. Arthur yang mempercayai ibunya kemudian diam-diam datang ke kediaman keluarga Thomas dan melihat seorang anak kecil di sana. Dia adalah Bruce Wayne, anak kandung dari Thomas Wayne, dan Joker di sana mencoba menghibur dari luar pagar.
Ia bahkan mencoba membuat Bruce tersenyum sampai tiba-tiba asisten Bruce datang dan mencegat Joker. Arthur kemudian memperkenalkan dirinya adalah anak dari Penny Flake, orang yang pernah bekerja di rumah Thomas Wayne. Arthur mengatakan bahwa ia tahu Thomas Wayne menghamili ibunya dan melahirkan dirinya. Namun pelayan Bruce tertawa dan menyangkalnya bahwa ibunya mengalami ilusi dan menganggap dirinya selalu dihamili Thomas Wayne. Tentu saja Joker langsung marah mendengarnya. Joker pun pulang ke rumah dan mendapati ibunya dibawa ambulan karena pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Lalu dua polisi menghampirinya dan menanyakan Joker tentang dirinya yang dipecat karena membawa pistol saat bekerja. Setelah itu Joker menjaga ibunya menonton acara kesukaannya di TV. Tidak disangka ia masuk ke acara itu karena sebelumnya pernah melakukan stand up. Namun penyakitnya malah kumat dan ia tertawa tanpa henti. Itulah yang membuat Murray kemudian mengolok-olokinya dan juga membuat Arthur kecewa. Joker dengan riasan badutnya akan bersiap untuk tampil di TV untuk pertama kalinya di acara kesukaannya. Tentu saja sebelum hari itu ia menari-nari sendiri karena tak sabar untuk menunjukkan aksinya. Sebelum ini semua terjadi, Joker mendapati fakta bahwa ternyata ia adalah anak adopsi dari ibunya yang memiliki masalah kejiwaan. Dirinya juga bukanlah anak dari Thomas Wayne karena itu hanya karangan dari ibunya. Karena dendamnya ia kemudian tega mendekap ibunya sendiri sampai meninggal. Ketika itu kedua mantan rekan kerjanya datang ke rumah Joker untuk menghiburnya. Tapi Joker tahu salah satu rekan adalah orang yang sudah menjebaknya sampai membuatnya berhenti bekerja. Karena kesal, Joker pun kemudian menusuknya hingga meninggal dunia di depan teman kerdilnya yang ketakutan. Kemudian, ketika Joker akan pergi, kedua polisi sebelumnya datang dan ingin mewawancarainya. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Joker bersama kedua polisi tersebut. Joker lari memasuki kereta, di mana orang-orang sekarang menggunakan topeng badut untuk melancarkan aksi protes. Kedua polisi itu berhasil masuk ke dalam kereta namun harus menemukan Joker di antara orang-orang yang menggunakan topeng badut tersebut. Alih-alih berhasil, kedua polisi itu berhasil dikeroyok massa karena mereka tidak menyukai polisi. Dan Joker berhasil kabur, bahkan sempat mengolok-olok dirinya. Joker akhirnya berhasil bertemu dengan idolanya. Kemudian ia meminta mereka ketika dirinya keluar. Ia ingin dipanggil sebagai Joker, bukan Arthur Joker. Akhirnya dipanggil dan melakukan aksinya dengan menari. Karena ia kini akhirnya tampil di acara. Karena baru masuk, Joker diolok-olok oleh Murray karena tingkahnya seperti orang sinting. Seorang badut bernama Joker tampil di acara TV. Alih-alih menghibur, ternyata dirinya malah menembak pembawa acara yang sedang ditayangkan secara langsung. Joker yang menembaknya kemudian tertawa bahagia dengan aksinya. Ia juga mengucapkan salam ke arah kamera. Sampai akhirnya kemudian acara langsung diberhentikan. Joker kini dibawa oleh polisi, namun keadaan kota semakin ricuh karena kini massa mengamuk dan mendukung tindakan Joker sebagai aksi protes. Sampai tiba-tiba sebuah ambulans menabrak mobil polisi yang membawa Joker. Dua orang yang memakai topeng badut kemudian menyelamatkan Joker dan mengeluarkannya dari sana. Massa semakin ricuh dan membuat kekacauan di kota. Tidak disangka Thomas Wayne bersama keluarganya ada di sana mencoba menyelamatkan diri. Sampai tiba-tiba ada seorang oknum menahannya dan menembak kedua orang tua Bruce Wayne di depan matanya. Joker akhirnya sadar dan semua orang kini bersorak untuknya karena aksinya menabrak Murray secara langsung. Ia menari-nari dan kemudian menggunakan darahnya sendiri membentuk senyuman khasnya seperti seorang badut. Joker kini dibawa ke sebuah penjara Arkham, tempat para penjahat paling gila di tahanan. Beginilah kejamnya ketika seorang penyakit mental berakhir karena hidupnya yang penuh dengan komedi. Bahkan ketika di acara Murray sebelumnya pun dirinya masih diolok-olok karena pertanyaannya. Tidak hanya itu, ternyata perempuan yang selama ini menemani Joker hanyalah khayalan Joker semata.